Artis VA ditetapkan Polda Jawa Timur sebagai tersangka prostitusi online. Apa yang membuat polisi menetapkan VA sebagai tersangka? Kita sudah terhubung melalui sambungan Skype dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung Mangera. Selamat sore Pak Frans, apa bukti baru dari polisi hingga kemudian VA ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus prostitusi online? Selamat sore juga Metro TV, selamat sore pemirsa Metro TV dimanapun berada. Polisi adalah menjawab ekspektasi ya, satu. Kemudian menjawab yang namanya bukti. Bukti ini kita tuangkan di dalam suatu pemeriksaan yang namanya beberapa saksi ahli yang kita tuangkan dalam berita acara. Antara lain saksi ahli pidana, saksi ahli bahasa, dan saksi ahli menyangkut tentang ITE. Bahwa untuk menjawab daripada apa yang disampaikan VA di beberapa konferensi persnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah melakukan ini, bahwa yang bersangkutan dijebak, bahwa yang bersangkutan satu hanya melakukan MC saja, kemudian terjadilah hal seperti yang terjadi di Jawa Timur. Nah, dari hasil itu kita melakukan menjawab apa yang sudah dilakukan konferensi pers oleh Vanessa Angel, dan hasilnya satu, bahwa yang bersangkutan bukan ditangkap di tempat di mana dilakukannya MC atau tempat biasa dilakukan MC, misalnya kondangan ataupun acara, tetapi di kamar. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan kita lakukan penangkapan adalah dikarenakan aktifnya yang bersangkutan melakukan chatting maupun upload foto itu. Sehingga kita menetapkan yang bersangkutan bukan lagi dijebak, tetapi yang bersangkutan adalah bukan hanya satu kali, dua kali melakukan, tetapi juga sering di luar negeri dan di dalam negeri. Dari itu kita menetapkan yang bersangkutan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE, yaitu tanpa hak mengkonstitusikan hal yang berkaitan dengan kesusilaan, yang bertentangan dengan kesusilaan. Ini yang menjadi fokus kita, sehingga Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Dr. Andes Luki Hermawan, menyampaikan langsung kepada media bahwa mulai hari ini kita menetapkan VA sebagai tersangka dan hari Senin ditahan apa tidaknya tergantung penyidik. Baik, Pak Frans, setelah kemudian dikembangkan kasusnya, selain VA yang kemudian sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah orang yang pada saat itu juga ditangkap ataupun berada di tempat yang sama dengan VA juga akan kemudian dikembangkan untuk ditetapkan menjadi tersangka? Salah satu keinginan dari ekspektasi publik adalah bagaimana ya seseorang yang berada bersama dengan PA dan pelanggan yang lain bisa dilakukan ekspor. Tetapi ingat bahwa polisi sekali lagi bergerak berdasarkan prostitusi online tersebut. Kita fokus kepada prostitusi online-nya. Ini adalah pertama kali pelaku dari prostitusi online di luar daripada mucikari yang kita tetapkan sebagai tersangka. Ini perlu dicatat oleh semua media bahwa ini pertama kali di Republik Indonesia di luar daripada mucikari kita tetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Salah satunya adalah mungkin urutan ke-6 atau urutan ke-5 kita menjawab ekspektasi publik yang mengarah ke sana. Satu, untuk membuktikan ini akhirnya kita mencari celah di dalam undang-undang dan kemudian menguatkannya tentunya formil dan material agar yang bersangkutan bisa kita tetapkan sebagai tersangka. Oke, artinya pengembangan kasus ke depannya seperti apa? Apakah kemudian akan berakhir dengan penetapan VA sebagai tersangka atau seperti apa, Pak Frans? Kapolda Jawa Timur tadi sudah menyampaikan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kita fokus kepada PA. 45 dan 100 nama tetap akan dipanggil. Dan 145 dan 100 ini akan kita dicarikan bukti pendukung dari digital forensiknya. Satu, menyangkut chattingnya. Kedua, uploadnya. Yang ketiga, melakukan transaksi keuangannya. Dan kelima adalah eksekusi di mana terjadinya prostitusi itu. Nah, empat ini yang didukung nantinya. Oke Pak Frans, selain kemudian yang terlibat dalam prostitusi online, pengguna jasanya apakah nantinya juga akan kemudian dituntaskan ataupun ditelusuri oleh polisi? Ini koridor yang tidak bisa saya jawab ya. Artinya koridor ini mungkin bisa ditanyakan nanti oleh legislatif atau yang membuat daripada undang-undangnya. Seandainya memang regulasi dan konstitusi mengatur bahwa kita harus melakukan penyidikan terhadap pengguna ini, tentu akan kita sampaikan. Tapi selama regulasi konstitusinya tidak ada, ya kami hanya menjawab sampai kepada apa yang bisa kita lakukan pada saat ini.
Ya, baik, terima kasih Kabid Humas Terima Polda kasih, Jawa Timur. Metro TV, selamat sore, salam kepada pemirsa Metro TV dimanapun berada. Baik, terima kasih Pak Frans Barung Mangera telah bergabung bersama kami.